Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video tutorial pengganti pertemuan mata kuliah Bahasa Indonesia di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju. Materi yang akan kita bahas kali ini menyambung materi yang telah dipaparkan pada pekan lalu. Ya, pekan lalu kita sudah membahas tentang proses pembentukan kata, ya, yang kita kenal juga istilahnya dengan proses morfologis. Nah, kenapa proses pembentukan kata ini harus kita pelajari lebih dulu? Karena materi ini berkesinambungan dengan kaidah-kaidah yang dipaparkan dalam materi pembentukan kata. Ya, jadi pembentukan kata ini juga nanti yang kita jadikan acuan ketika kita menentukan yang mana kata baku dan mana kata yang tidak baku. Karena banyak kata-kata turunan terutama yang hasil dari proses morfologis itu menjadi tidak baku karena orang tidak paham, ya, kaidah bakunya seperti apa pembentukan kata itu. Nah, beberapa sudah saya berikan paparan contohnya. Seperti pekan kemarin kita belajar ada kaidah, ya, ketika imbuhan me ketemu dengan kata dasar yang memiliki huruf atau bunyi awal K, P, T, dan S yang nantinya diikuti vokal A, I, U, E, O, itu harus mengalami peluluhan, ya. K jadi NG, P jadi M, T jadi N, kemudian S menjadi NY. Ya, kemudian dari kaidah ini nanti kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata kata yang biasa kita pakai misalnya seperti kata mempesona misalnya. Kita kan biasanya pakainya mempesona, yang sering dipakai di masyarakat mempesona. Ternyata ini bentukan yang tidak baku. Di mana letak kesalahannya? Kesalahannya ada di huruf P. Ya, karena kata dasarnya pesona, ya, dan pesona itu diawali dengan salah satu dari huruf KPTS yaitu huruf P, kemudian dia diikuti sama vokal E. Ketika dia di depannya diberi imbuhan me, maka otomatis P-nya ini akan berubah menjadi M. Jadi nanti bentuk bakunya adalah memesona. Kita jarang mendengar kata memesona karena orang lebih suka dan lebih sering menggunakan kata mempesona yang ada P-nya ketimbang kata memesona. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena masyarakat itu kebanyakan hanya mengikuti apa yang biasa dipakai. Padahal sekali lagi saya ingatkan bahwa yang biasa itu belum tentu baku. Ya, kita seringkali hidup dalam kebiasaan yang tidak benar. Nah, ini adalah salah satu contoh kebiasaan yang keliru atau tidak benar. Nah, karena terbiasanya mendengar kata mempesona, akhirnya kita melupakan sampai kita tidak tahu bahwa yang baku ternyata memesona tanpa huruf P. Nah, pembahasan tentang ini nanti kita akan bahas beberapa lagi contoh kata baku dan tidak baku di materi ini. Nah, apa saja bentuk kata-kata baku yang akan kita bahas? Pertama, ada yang bentuknya kata dasar. Kata dasar berarti dia belum mengalami proses morfologis. Jadi dia belum dapat imbuhan, belum dapat pengulangan atau kata majemuk. Tetapi dari bentuk dasarnya saja penulisannya sudah keliru. Ya, ini biasanya faktor kebiasaan juga kata dasar ini. Ya, terus kemudian ada kata istilah atau kata serapan, ya kan? Kemudian ada kata turunan. Kata turunan berarti yang sudah dapat imbuhan atau kata ulang atau kata majemuk. Ketiga, kemudian partikel, ya. Ada partikel di dan ada partikel ke. Yang sebenarnya nggak hanya ini, partikel itu ada partikel per, ada partikel pun. Belum lagi bentuk-bentuk berikatnya seperti non, intra, antar, ekstra, dan lain-lain. Nah, ini juga akan kita bahas. Kemudian, bagaimana sih caranya membedakan kata baku dari yang tidak baku? Pertama, karena kemarin kita membahas tentang pola pembentukan kata, berarti salah satu salah satu ukurannya disebut kata itu baku atau tidak baku adalah lihat pembentukannya menggunakan kaidah atau pola yang baku atau enggak. Kata baku adalah kata yang mengikuti pola, ya, atau kaidah morfologi yang baku. Nah, seperti contohnya tadi di awal saya jelaskan ada kaidah KPTS. Itu adalah salah satu contoh kaidah baku bahasa Indonesia. Nah, apabila ada kata yang tidak mengikuti pembentukannya seperti itu, berarti bisa dikatakan dia kata yang tidak baku. Ya, perkecualian mungkin kata-kata yang sudah sangat lama dan sudah memang mengakar kuat sekali dalam kehidupan orang Indonesia, seperti misalnya mempunyai, mengkaji, dan belajar. Ini ada beberapa pengecualian memang. Nah, kedua,
untuk membedakan kata baku dan tidak baku, kita gunakan sumber. Ya, ada satu sumber yang sudah menjadi dokumen baku, namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang sekarang sudah sampai ke edisi kelima. Nah, kata baku itu terdaftar di KBBI 5 sebagai entry utama. Beberapa kata yang tidak baku juga terdaftar di entry utama, namun didefinisikan sebagai bentuk tidak baku dari bla bla bla. Jadi kalau Anda punya aplikasi KBBI ya di ponsel mungkin, kalau di HP sih kalau di buku ya, kita masih bisa lihat perbedaannya jelas karena bisa kita lihat di entry utama. Kemudian kalau di aplikasi misalnya kita mencari kata mengkonsumsi misalnya ya, yang pakai K ya, kita bisa coba lihat di aplikasi, tuliskan ya mengkonsumsi. Nah, kemudian nanti dicari. Nah, setelah ketemu, Anda bisa klik atau tekan kata mengkonsumsi itu. Kemudian baca di situ deskripsinya. Ternyata deskripsinya mengkonsumsi ya, yang pakai K itu merupakan bentuk tidak baku dari kata mengonsumsi. Nah, jadi kalau kata tidak baku itu nanti ada petunjuknya seperti itu di kamus. Jadi paling enak kalau misalnya Anda lupa dengan kaidah morfologi apa yang dipakai, ya kembali ke kamus. Ya, karena itulah ukuran bakunya. Kemudian, kenapa kata tidak baku bisa timbul? Nah, ini juga berkaitan dengan permasalahan di materi keberapa ya? Ketiga kalau nggak salah, tentang ragam bahasa. Ada ragam bahasa baku dan tidak baku. Penyebab munculnya kata tidak baku ya antara lain satu, pengaruh bahasa ibu atau bahasa dialek atau dialek bahasa daerah. Ya, kalau di namanya dialek ya, kalau orang Indonesia kan kita sangat erat ya dengan yang namanya dialek atau nada-nada bicara kedaerahan itu. Ya kan, orang Jawa itu sudah identik dengan medoknya. Ya kan? Kemudian orang Betawi itu identik dengan nyablaknya, istilahnya nyablak. Terus orang Sunda juga sudah bisa diketahui dari pilihan kata-kata yang unik ya, kayak misalnya euy, atuh, mah ya, yang kalau orang bukan orang Sunda itu nggak ngerti artinya apa. Tapi bagi orang Sunda itu ada artinya memang ya. Meskipun itu cuma bentuk ekspresi atau interjeksi kata seru, tapi itu ada maknanya. Nah, kalau orang di luar orang Sunda mungkin nggak paham. Sama seperti bahasa yang dipakai di daerah Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan lain-lainnya. Ya, kita misalnya di Sulawesi Selatan atau di Sulawesi Barat ya, kita masih menemukan partikel-partikel penutup kayak misalnya di, to, mi, nah, ji. Itu semua adalah partikel atau unsur bahasa yang selain orang di Sulawesi mungkin tidak akan paham itu artinya apa. Ya, kalau Anda pakai bahasa Indonesia dialek Sulawesi kemudian dipaksakan ngobrol dengan orang Sunda atau orang Minang, mungkin itu nggak akan paham artinya apa. Ya, sama seperti orang Minang pakai dialeknya juga, orang Sulawesi pun belum tentu paham. Jadi pengaruh bahasa ibu atau bahasa daerah itu sangat kuat. Kedua, ada juga yang salah analogi. Ya, ini biasanya kasusnya kayak ini nih. Minggu kemarin saya pernah bahas tentang kata mengetik ya. Kata mengetik ini seringkali disangkanya orang berasal dari imbuhan me yang ketemu dengan kata dasar ketik. Padahal keliru, bukan ini polanya. Yang benarnya itu imbuhan me ketemu dengan kata satu suku kata tik, yang berubah me-nya menjadi menge. Jadinya menge ketemu dengan tik, akhirnya jadi mengetik. Nah, ini salah satu bentuk salah analogi. Nah, kemudian C, keterbiasaan. Keterbiasaan itu tadi saya sudah katakan, kita itu terbiasa melakukan hal yang keliru, dan akhirnya yang terbiasa itulah yang dianggap benar. Orang yang tidak biasa malah dianggap salah atau aneh, seperti itu. Kemudian D, kurangnya sikap kritis pengguna bahasa Indonesia terhadap fenomena yang terjadi pada bahasa Indonesia. Ya, ini ada hubungan eratnya ya dengan keterbiasaan. Masyarakat kita itu banyak yang tidak terlalu banyak mau berpikir panjang. Jadi istilahnya kalau orang Inggris tuh mungkin istilahnya ini nih, take for granted. Ya. Jadi bahasa yang mereka pakai sehari-hari atau kita pakai sehari-hari itu seringkali sifatnya take for granted. Jadi ya apa adanya, begitulah gitu. Kalau begitu kita ikutin aja gitu. Kalau sudah kita ikutin kan jadinya keterbiasaan, dan kalau sudah terbiasa dianggap benar. Makanya kita tidak berpikir lagi, betulkah bentukan kata yang saya pakai ini? Apakah kata yang saya pakai selama ini sudah baku? Masyarakat jarang bertanya seperti itu. Maka akhirnya keterbiasaan yang keliru itu terus berulang jadi lingkaran setan. Seperti itu.
Nah, tadi ini udah ya, rujukan penggunaan kata baku ada KBBI dan PUEB dan TBBI, ini sama dengan ragam bahasa baku. Nah, sekarang coba kita lihat materi tentang kata-kata baku dan tidak baku yang bentuknya kata dasar. Pertama, ada beberapa kata yang kesalahannya itu di taraf penulisan, yang penulisannya itu kekurangan satu huruf. Nah, Anda lihat di sini ada dua tabel ya, sebelah kiri sebelah kanan sama aja, yang membandingkan antara bentuk baku dengan tidak baku. Di sebelah kiri ini semuanya kolom bentuk baku, yang kanan ini semua bentuk tidak baku. Ya, sama di tabel ini, kolom kiri baku, kolom kanan tidak baku. Kalau Anda perhatikan, sering ya kita jumpai kata-kata yang tidak baku. Misalnya ya ambulan mungkin jarang ya. Ini nih, kata seperti nama Antartika. Antartika ini kutub selatan. Yang bentuk bakunya itu ternyata ada huruf K-nya. Ya, yang tidak baku itu tidak ada huruf K-nya di sini. Sama seperti ini, kata arteria dan kata arteri. Arteri ini artinya pembuluh darah utama, ya, kalau di istilah biologi. Nah, bentuk bakunya ternyata bukan arteri, tetapi arteria. Ini bisa dicek di KBBI. Ya, kemudian lagi bentuk asyik, yang harusnya asyik malah jadi asik tanpa Y. Atau nama benua Australia yang seringkali di korting atau di diskon satu hurufnya jadi Australia gitu. Ini juga sering ya, detail biasa ditulis detail padahal yang bakunya detail. Nah, ini sering dipakai oleh PJKA, depo kereta api, padahal yang bakunya adalah depot menggunakan T. Kemudian ensiklopedia mungkin nggak terusin. Nah, ini juga nih, ini sering sekali ada kata elite dan ada kata elit. Ternyata bentuk bakunya adalah elite. Nah, banyak orang yang menyangka enggak, yang bakunya itu elit. Nah, sebenarnya ini kenapa muncul dua variasi ini? Kata elite dan elit ini adalah berasal dari kata serapan. Bahasa Indonesia itu banyak sekali kata serapan bahasa asing. Ya, terutama bahasa Sanskerta, Cina, Arab, Belanda, Portugis, Inggris. Itu banyak sekali. Sampai ada salah satu ahli bahasa ya, pemerhati bahasa kita, dia pakai nama samaran namanya Alif dan Yamunsi. Nah, ini padahal sebenarnya namanya Remi Silado. Remi Silado juga nama pengarang. Nama aslinya itu Yapi Tambayong. Dia pernah menulis buku judulnya 9 dari 10 kata dalam bahasa Indonesia adalah asing. Dan di dalamnya dia berargumentasi bahwa kalau di persentase ya kayak begitu. 100% dari kata bahasa Indonesia, 90%-nya itu bukan asli Indonesia. Karena ya bahasa Indonesia sendiri kan sejarahnya dia udah diceritakan ya, dia itu bahasa campur aduk dari yang namanya bahasa daerah, masuk bahasa Melayu, terus bahasa Portugis, Inggris, Jerman, dan lain-lain semuanya ke dalam. Hasilnya jadi bahasa Indonesia. Nah, kata elit ini ternyata berasal dari bahasa Belanda. Ya, yang penulisannya seperti itu, elite. Penulisan ini ya, elite menjadi elit, dari bahasa Belanda elite ini ternyata diserapnya dibacanya memang elite. Jadi ada E-nya. Di bahasa Belanda dibacanya elite, ada E-nya di situ. Maka diserap langsung menjadi elite tanpa ada pembuangan huruf. Nah, ada orang yang menyangka bahwa bentuk bakunya adalah elit karena diserap pula dari penulisan yang sama elit, tapi elitnya itu bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris ini tidak dibaca elite tetapi dibaca elite. Elite. Karena dibaca elite tanpa E, maka dianggapnya yang baku adalah elit. Padahal yang benarnya adalah elite. Nah, ini salah satu contoh yang saya katakan tadi salah analogi, terutama dalam penyerapan kata asing. Sama seperti Antartika. Ya, sama seperti kata, ada nggak di sini ya? Saya nggak lihat ya. Pokoknya ada kata ini yang kita juga sering pakai. Oh, ini nih ada nih, frustrasi. Yang sering ditulis dan dipakai itu kan frustasi, tidak ada R-nya di sini. Padahal yang bakunya adalah frustrasi. Kenapa? Karena di bahasa Inggris penulisannya itu frustration. Jadi di sini ada R. Dan itu bacanya adalah frustration. Karena dibaca frustration ada R di situ, maka dipertahankan pula R-nya di bahasa Indonesia jadi frustrasi. Cuman mungkin karena lidah kita yang sulit mengucapkan frustrasi, ya padahal kita
banyak yang suka makan terasi. Saya nggak tahu kenapa jadi sulit. Mungkin karena 2 kali FRTR gitu ya, frustrasi. Akhirnya lidah kita menggampangkan bunyinya menjadi frustasi. Nah, bentuk itulah yang menjadi bentuk tidak baku karena dia tidak mengikuti kaidah penyerapan istilah asing yang benar. Seperti itu. Dan masih banyak contoh lain, ya, ada geladi, gereget, dan ini mungkin bisa nanti Anda baca sendiri di modul. Cuma ada beberapa yang pengen saya highlight ya, yang pengen saya tekankan di sini. Misalnya bentukan karena, ini sering sekali saya dapatkan karya tulisnya teman-teman mahasiswa yang hilang e-nya. Ya, karena ada e-nya di situ, karena bukan karena. Kemudian ada kata seperti masal dan masal, ini harus dibedakan. Ya, masal itu asalnya dari masa. Sementara masa itu nggak ada L-nya. Masa itu nggak ada masalnya. Masa ada masalnya. Seperti itu. Ini juga ya, merek itu 2E, respons itu ada S-nya, sekak itu ada E-nya, setir itu ada E-nya, standarisasi itu pakai D, ya. Tentram itu ada E-nya di tengah, terampil itu ada E-nya di huruf kedua. Kemudian varietas itu ada E-nya di tengah, ya, tolong diperhatikan. Kemudian aksesori itu tidak pakai S, ya. Menghadang bukan menghadang, yang baku itu menghadang. Andal, oh ya, ini di sini ada beberapa kata ya yang sering kali keliru. Hati-hati dengan kata yang sering kali menambahkan huruf H. Ini ada beberapa kata yang bentuk bakunya menambahkan huruf H. Misalnya handal. Handal ini nggak baku, yang bakunya itu andal. Ya. Kemudian hutang. Itu nggak baku, yang bakunya itu utang. Kemudian apa tadi ya? Isap ya, hisap. Kata hisap itu nggak baku, yang bakunya adalah isap. Nah, dari analogi ini semuanya nggak baku, yang baku di sini. Nah, makanya muncullah kata mengandalkan. Kenapa mengandalkan? Ya karena nggak punya hanya. Adakah di antara Anda yang pernah dengar kata misalnya menghandalkan yang ada haknya di situ? Tentu enggak kan? Belum pernah lah, saya sendiri belum pernah, nggak ada hanya di situ, makanya keliru. Nah, ini yang bakunya makanya berutang ya, bukan berhutang. Atau mengutangi, bukan menghutangi. Kemudian isap, maka yang bakunya adalah mengisap, bukan menghisap pakai H. Ya, ada beberapa kata yang kita harus hati-hati, ternyata yang bakunya itu tidak pakai H, yang bakunya tidak pakai H ya. Andal, utang, isap. Selanjutnya ya ini tadi ya, isap, hisap. Kemudian andal, ini termasuk hadang. Nah, yang baku itu ternyata anutan, tidak pakai panutan, nggak pakai P. Bakti nggak pakai H ya. China itu nggak pakai H, sering sekali ini. Dharma di bahasa bakunya nggak pakai H. Ekspor nggak perlu pakai T. Hembus, ini juga ya yang nggak perlu pakai H. Kemudian harafiah himbau, nah himbau juga ya nggak perlu pakai H. Nah, kemudian kata hadis ini ada pakai 2 variasi, ada yang pakai TS, ada yang pakai ST. Di dalam bahasa Indonesia baku yang ada adalah hadis, HADIS. Pak, berarti yang ini salah? Iya, bukan salah, bukan salah. Kita sebutnya begini aja. Ini bentukannya tidak baku. Ya, kenapa disebut tidak baku? Tapi Pak, ini sering dipakai. Iya, betul. Sering dipakai tapi nggak baku. Nah, kenapa bisa muncul bentukan hadis pakai TS atau pakai ST? Ini adalah pengaruh dari yang namanya transliterasi. Jadi teman-teman perlu bedakan, ini terutama yang sering menulis penulisan Latin dari bahasa Arab. Ya, ada yang namanya transliterasi. Transliterasi ini, trans itu artinya mengubah. Ya, literasi itu artinya tulisan. Nah, transliterasi ini teman-teman tidak sama dengan penyerapan. Ini nggak sama. Penyerapan itu punya kaidah. Ya, di sini ada kaidahnya. Ada kaidah tertentu yang bisa Anda baca di pedoman penyerapan istilah. Bareng-bareng sama PUEB itu, bareng-bareng bukunya sama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, transliterasi ini tidak pakai kaidah penyerapan baku. Transliterasi itu sesuka
sesuka orang yang mau mengubahnya. Ya, misalnya begini, dan ini dipakainya kesepakatan satu kelompok aja, jadi tidak harus semua ikut, enggak, transliterasi itu. Nah, biasanya transliterasi mengubah tulisan itu misalnya paling sering itu dari bahasa Arab, ya kan, dari bahasa Arab ke bahasa dari tulisan Arab ke tulisan Latin. Jadi bukan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, beda. Bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu bukan transliterasi, namanya penerjemahan. Ya, transliterasi itu pengubahan tulisan, jadi tulisan Arab ke tulisan Latin menjadi Latin. Bahasa Indonesia kan pakai Latin, ya kan. Nah, misalnya kata hadis. Kata hadis itu di akhirnya pakai huruf tha, yang kalau ditransliterasikan ditulisnya ts. Nah, maka kemudian banyak orang yang menyangka penulisan hadis yang baku itu menjadi HADITS. Bahkan ada yang agak-agak, maaf ya, alay sedikit, dia pakainya hadis, pakai TH. Padahal bukan, ini TH ini bukan di bahasa Indonesia, ini in English, man. This is English transliteration from Arabic into English. Jadi ini dari bahasa Arab ke tulisan Arab ke Inggris, pakainya TH. Ya, yang di bahasa Indonesia itu biasanya TS atau ST. Ya, yang manapun di antara kedua itu tidak baku karena dia transliterasi, bukan penyerapan yang pakai kaidah baku. Nah, yang kaidah bakunya gimana? Kalau ada kata bahasa Arab yang diakhiri dengan bunyi tha, ketika dia diserap, ya, kaidah penyerapan, yang namanya tha itu berubah menjadi s. Itulah yang namanya sin itu berubah menjadi s. Jadi tha dan sin itu disamakan bunyinya ke bahasa Indonesia, hurufnya jadi sama-sama s. Gitu. Makanya kata seperti hadis itu tetap diserap menjadi HDITS. Kata seperti nifas itu tetap diserap dengan huruf S. Jadi, enggak, keliru, bukan yang ini. Ini enggak ada T-nya. Nah, sorry ya. Ini diserap hadis, nifas diserap nifas. Jadi sama-sama S, meskipun nama bunyinya aslinya beda. Ya, perilaku seperti ini sama seperti ceritanya ketika bunyi zain. Kalau di bahasa Arab mungkin seperti ini ya. Saya kurang bagus menulis Arabnya. Ini zain, bunyi zal, ya kan ya, bunyi zain dengan bunyi zal yang kalau di bahasa Arab itu dibedakan. Kalau ditransliterasi dari Arab ke Latin, za ini akan diubah menjadi DZ. Sementara kebalik ya. Bunyi zain ini akan ditransliterasi menjadi huruf Z. Sementara bunyi zal itu ditransliterasi dengan dua konsonan, yaitu DZ. Nah, tapi kalau kita gunakan kaidah penyerapan baku, ya, dua-duanya ini menjadi Z. Gitu, dua-duanya menjadi Z. Makanya kata zakat, ya, kata zakat yang jelas-jelas di depannya pakai zain, asalnya itu dituliskan zakat. Nah, kemudian bunyi zal misalnya pada kata azan, di dalam kaidah bahasa Indonesia baku dia dituliskan dengan Z biasa, azan. Nah, jadi ingat ya, ada dua macam. Ada yang namanya transliterasi. Transliterasi ini tidak baku karena tetap menimbulkan variasi. Sementara yang penyerapan inilah yang punya kaidah baku. Nah, kenapa yang transliterasi dari Arab ke ini yang seperti ZDZ ini tidak baku? Karena tadi saya katakan dia punya variasi. Jadi ada variasinya. Jadi ya kalau misalnya dia tidak makanya kayak misalnya kata apa tadi, hadis ya. Hadis ada yang nulis hadis pakai TS, ada yang nulis hadis pakai ST. Kalau di bahasa Indonesia baku kan cuma satu. Di sini ada variasi, maka dia tidak bisa dibilang baku. Seperti itu. Nah, kemudian contoh lain misalnya kata sholat, itu kan banyak sekali variasinya, ya kan? Ada yang variasinya pakai SH A, ada yang SH O, ada yang SA, ada yang SO, macam-macam. Padahal kalau di bahasa Indonesia bakunya cuma satu, kata serapannya apa?
Sholat itu ditulisnya salat. Pak, kok disebutnya salat? Kan kita nyebutnya sholat. Iya, nggak apa-apa, sebut saja sholat. Keterbiasaan kan? Nah, cuman kalau di kaidah bakunya keluarnya S. Jadi antara tadi ya, antara tha, kemudian sin, kemudian sod, itu semuanya diserap menjadi S biasa. Dianggap bunyi desis biasa. Itu kalau di bahasa atau di penyerapan bahasa Indonesia baku. Seperti itu. Nah, selanjutnya lagi, selain yang tadi ya, tentang transliterasi dan kesalahan, pengurangan huruf, terus penambahan huruf, ada juga kesalahan penggunaan apostrof. Sejak ejaan yang disempurnakan berlaku, itu tahun 1972 ya. Sebenarnya yang namanya apostrof atau koma atas itu seperti ini ya, itu sudah nggak dipakai untuk menandakan bunyi ain atau bunyi sentak. Ya, kalau zaman dulu, zaman ini sisa-sisa peninggalannya ejaan Van Ophusen. Ya, Van Ophusen itu ejaan pertama ya, waktu itu belum pakai bahasa Indonesia, malah namanya masih bahasa Melayu. Ini tahun 1901. Itu masih pakai tanda diakritik atau tanda apostrof untuk menandakan bunyi ain ya. Jadi seperti Jumat atau bunyi sentak atau bunyi pisah ya, jadi bunyinya dipisah. Jadi huruf vokalnya itu tidak disatukan bunyinya dengan bunyi konsonan, tapi dia misah. Do, a, Jumat, jadi misah a-nya. Laknat, mukjizat itu ejaan lama semua. Di EYD tahun 72 itu semua sudah dihapus, bentuknya menjadi seperti ini. Doa, Jumat, laknat, mukjizat, nikmat, rakaat, dan taat. Jadi kalau misalnya Anda masih menemukan orang yang menulis kata berdoa itu pakai apostrof di atas, anggap saja dia mungkin belajar bahasa Indonesianya sama guru tahun 1901. Masih zaman ejaan Van Ophusen. Ya, Indonesia belum merdeka, dia sudah belajar itu. Nah, kemudian ini juga hati-hati ya, ada beberapa bentuk kata bahasa Indonesia itu mirip tapi maknanya berbeda. Ini masing-masing punya makna. Ada kata acuh dengan acuh itu beda. Ada asa itu harapan, asah itu ya mengasah, menajamkan. Ya, kemudian ada kata dakwah, gaji dan gaji. Gaji itu penghasilan, gaji itu lemak loh artinya. Kemudian ada kata kontan, konstan, masa itu berat, masa itu waktu, ya kan? Mega itu awan, megah, ini megah ya, bukan megah. Megah itu artinya besar sekali. Kemudian ada menentang dan ada menantang. Kalau menantang itu ngajak berantem ya. Kalau menentang itu tidak setuju. Ya, orang kadang-kadang kalau berpikir ya beda-beda tipis. Kalau orang udah menentang berarti menantang, ya belum tentu juga. Ya kan, belum tentu juga. Misalnya saya menentang pendapat kamu. Ya kalau orangnya baperan sih iya ngerasa menantang, tapi masa iya sih yang kayak begitu harus dibaperin kan ya. Nggak usah baper lah, santai aja. Kemudian ada menjaring, ada menyaring, mencucikan dan menyucikan, pampasan itu beda-beda. Silakan cek sendiri maknanya di KBBI. Yang pengen saya highlight di sini atau saya pengen saya pengen saya pengen terangkan di sini. Ada kata yang sering kali dipakai bahkan di kampus sendiri. Saya sering sekali menemukan bentukan kata pengelola yang belakangnya pakai H. Padahal ini tidak baku jelas. Kata dasarnya itu kelola. Jelas-jelas di sini nggak ada H-nya. Jadi kalau dia diberikan imbuhan peng, itu ya udah jadinya jadi pengelola. Itu nggak pakai H. Ini udah sering sekali saya tegur, tapi mungkin lupa lagi ya, begitulah. Nah, nanti kalau teman-teman nemu lagi pengelola menulis surat masih pakai H, silakan tegur, bilang Pak, Bu, itu tidak ada H-nya. Ya. Kalau bilang dari mana? Buka mungkin KBBI. Pasti mereka nggak punya. Ya, ditegur aja. Ya, jadi gini. Inilah yang disebut dengan sifat kritis ya menghadapi bahasa Indonesia. Masyarakat kita itu banyak yang masih belum tahu, atau ada juga yang sudah tahu tapi tidak mau tahu. Ada juga yang sudah tahu tapi ya kepala batu, macam-macam. Ya, tugas kita sebagai orang yang sudah punya pengetahuannya, mari kita tegur bersama-sama. Ya, cuman ya menegur itu berarti juga harus lihat sikon. Karena kadang-kadang banyak juga orang yang baperan. Orang dewasa juga banyak yang baperan loh, ya. Ditegur bilang, "Pak, Bu, tabe itu keliru, tidak ada hanya di sini." Siapa kau? Sok tahu kau. Ya. Kita doakan saja semoga cepat dapat hidayah.
Ya, seperti itu. Nah, itu tadi yang kata dasar. Kemudian ini yang kata turunan. Beberapa kata turunan itu sudah dibahas. Sebentar, mana yang... Nah, ini yang KPTS ya. Ya, ini KPTS pekan lalu udah dibahas. Tidak perlu diulang lagi lah, udah tahu. Yang penting K jadi NG, P jadi MT, dan jadi S dan ini. Nah, cuman yang perlu diingat begini. Mana pengecualian itu? Oh, nggak di sini. Ini yang saya mau tambahkan tentang imbuhan me dengan KPTS. Ingat ya, ketika K, P, T, dan S-nya ketemu vokal. Nah, yang harus hati-hati, ketika ada imbuhan me, ketemu dengan kata dasar yang diawali bunyi K, P, T, atau S, yang di belakangnya konsonan lagi. Jadi nanti dia membentuk klaster. Ini tidak luluh. Jadi ini tidak luluh, artinya tidak berubah. Malah di sini yang muncul nanti huruf. Nanti di sini muncul. Contoh begini. Kemarin saya kasih contoh lagi ya. Ada kata pesona. Ini kata dasar. Ada KPTS, ada P, ada vokal, ada E. Karena dia ketemu vokal, P-nya berubah menjadi M. Maka ketika diberikan imbuhan me, dia menjadi memesona. Ingat ya, karena di sini ada bunyi vokal. Nah, sekarang ceritanya lain. Kalau misalnya kita punya kata protes. Kata protes ini depannya betul sama, ada P. Ya, ada P di depan. Tapi setelah P itu ternyata bukan huruf E, bukan huruf vokal, tapi huruf konsonan. Ini R. R ini konsonan. Nanti setelah R baru ada huruf vokal O. Nah, kalau seperti ini, ingat ya, KPTS-nya tidak berubah. Artinya P-nya tetap P. R-nya tetap R, O-nya tetap O, dan sisanya sama. Nah, cuman di sini muncul sesuatu. Kalau misalnya harusnya di sini ada P berubah jadi M, M-nya muncul di depan P. Nanti jadinya memprotes. Nah, kalau bingung, kita kasih contoh satu lagi. Misalnya kritik. Atau ini dulu. Ini kata kira. K-I-R-A. Sini ada huruf K ya, KPTS. Kemudian setelah K-nya ada vokal. Berarti K-nya harus berubah menjadi NG. Maka ketika diberi imbuhan me, bentukannya menjadi mengira. Tapi coba ketika setelah K, kemudian sebelum I itu ada bunyi konsonan. Misalnya R. Kemudian I, kemudian T, kemudian I, kemudian K. Jadinya kritik. Ini ada K ya. Nah, tapi setelah K itu ternyata nggak langsung vokal. Dia konsonan dulu satu kali, baru ada vokalnya. Kalau seperti ini, sama polanya seperti ini, K-nya nggak berubah, tetap K di situ. R tetap R, I dan seterusnya itu tetap. Nah, tetapi yang harusnya tadinya K jadi NG, NG-nya muncul di depan sini. Jadinya nanti mengkritik. Nah, jadi nanti jangan sampai ya, ada kata kritik, kemudian mana yang baku, mengkritik atau mengeritik. Muncul pilihan seperti ini misalnya di kuis. Ada kata kritik, ketemu imbuhan me, jadinya mengkritik atau mengeritik. Pilihlah mengkritik, bukan mengeritik. Karena setelah konsonan ternyata bukan setelah KPTS ternyata bukan vokal tapi konsonan. Itu ingat ya. Ini pengecualian soalnya. Kemudian sisanya ini mungkin Anda bisa baca sendiri ya. Ada mundur lagi mana? Oh, ini. Bentuk terikat, ini namanya bentuk terikat nih yang seperti ini. A, aero, an, antar. Ini perhatikan antar. Ya, banyak kata-kata di sini yang seringkali salah tulis. Orang biasa nulis non pakai strip stop. Nah, ini nggak baku. Yang bakunya itu non stop, tanpa tanda hubung, tanpa spasi, langsung nempel. Sama seperti apa ya? Nah, ini manca. Saya pernah lihat ada yang nulis, mahasiswa nulisnya manca negara seperti ini. Nah, ini nggak baku. Ini harusnya nempel, manca dan negara. Sub juga ya, misalnya sub judul itu bakunya seperti ini. Jadi tidak perlu dipisah dipakai standar strip. Nih contohnya di sini. Antar kampung, intrasekolah, multitafsir, ini harusnya gabung ya. Keliru, saya salah cetak. Tunarungu, penuh dan seterusnya. Kemudian ini masih yang tadi. Kemudian, nah, ada bentukan mal dengan malah. Ya, di bahasa Indonesia itu yang bakunya adalah malah. Ya, ini nggak baku. Kalau diserap dari bahasa asing. Jadi akhiran malah itu artinya cacat atau tidak normal.
atau kita sebut saja kesalahan. Tidak benar ya, atau kita sebut dia kesalahan. Jadi kalau misalnya ada istilah malpraktik, ini yang bakunya mala ya, malapraktik. Ini bukan ini. Malapraktik itu praktiknya cacat atau praktiknya mengalami kesalahan. Malanutrisi berarti kesalahan memberikan makan ya. Maladministrasi berarti kesalahan administrasi dan seterusnya. Nah, kemudian bentukan maha itu ada 3 penulisannya. Pertama, maha yang diikuti dengan kata dasar atau tanpa imbuhan itu ditulis serangkai atau bergabung. Ini ada kata adil. Adil kata dasar. Ketemu dengan maha, mahanya itu langsung nempel. Maha adil, double A ya. Nah, tapi kalau pakai imbuhan itu dipisah. Ya, jadi maha pengasih. Ini asal katanya kasih. Kena imbuhan pe di depan, maka menjadi pengasih. Nah, karena dia punya imbuhan, maka mahanya tidak boleh nempel, tapi berpisah. Nah, kemudian perhatikan, ketika menulis nama Tuhan, semua maha-maha itu dikapitalkan. Lihat nih, kapital, kapital, kapital. Tuhan yang, Y-nya kapital, M-nya kapital, P-nya kapital. Ini nanti kita bahas lebih lanjut pada materi tentang pedoman umum ejaan. Ya, PUEB, agak ke belakang nanti, setelah penulisan karya ilmiah. Nah, kemudian akhiran yang keliru, nah ini bisa dibaca ya, ini sering orang bikin salah. Harusnya analisis, malah ditulis analisa, diagnosis, diagnosa, hipotesis, hipotesa, dan lain-lain. Kemudian apa itu kata bahasa akhiran itas? Oh ya, ini akhiran itas. Nih ya, ada yang suka pakai realitas yang bakunya, ada yang suka pakai reality, ada realita. Enggak ya, yang pakainya realitas. Pokoknya kata yang berasal dari bahasa Inggris belakangnya pakai it itu nanti jadi itas. Contohnya reality. Reality itu belakangnya, ini bahasa Inggris ya, pakai it, maka diserap jadi realitas. Seperti itu. Kemudian activity. Activity. Ini belakangnya it, berarti diserap menjadi aktivitas. Dan yang lain ngikut. Ini semua pola. Kalau pola berarti yang lain pun ikut. Yaitu pola baku. Ini bisa dibaca langsung. Pengaruh imbuhan ini udah. Apa lagi ya? Kata majemuk ini ada yang ditulisnya memang harus. Nah, ini yang saya bilang ya. Bahasa Indonesia itu pernah saya katakan dia masih punya inkonsistensi. Bahkan di tata bahasa bakunya sendiri masih ada inkonsistensi atau ketidakkonsistenan. Nah, ketidakkonsistenan ini oleh para ahli bahasa sampai hari ini masih disebut sebagai keunikan. Jadi memang bahasa itu tidak ada yang sempurna. Bahasa itu kan manusiawi sekali. Ya, manusiawi sekali, dan itu sistem yang memang dikembangkan oleh manusia sendiri. Ya, kalau kalau di dalam kepercayaan umat beragama, bahasa itu adalah salah satu berkah yang dikirimkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kepada manusia. Ya, sebagai makhluk ciptaannya yang paling sempurna. Dan itulah yang membedakan antara manusia dengan bukan manusia, yaitu kemampuan berpikir budi yang sangat tinggi, ya, canggih sekali berpikirnya sampai dia bisa menciptakan alat komunikasi sendiri yang beragam-ragam, yang bisa dipelajari kembali oleh makhluk sesamanya. Nah, itu namanya bahasa. Jadi, itu dianggap sebagai keunikan aja, karena memang bahasa itu tidak sempurna. Begitu. Nah, kemudian ini ya, ketidaksempurnanya bahasa Indonesia, yaitu di penulisan kata majemuk. Inkonsistensinya itu ada kata majemuk yang harus ditulis bergabung, macam ini, 2 tabel ini, dan ada kata majemuk yang ditulis berpisah. Ya, ditulis berpisah. Contohnya ini nih, ada beberapa kata yang memang harus misah. Saya mana ya? Coba, nggak ada di situ. Misalnya kayak kata ini, tanggung jawab. Tanggung jawab itu dipisahkan. Tanggung spasi jawab itu nggak boleh digabung. Ini kalau misalnya Anda bingung, kembali ceknya silakan buka aplikasi KBBI. Di situ nanti dijelaskan mana yang baku, mana yang tidak. Bahkan beda spasi itu sudah menentukan dia baku atau enggak. Oke ya. Nah, cuman yang mau saya jelaskan di sini adalah bahwa kata majemuk yang ditulis berpisah ini agak unik perilakunya ketika dia ketemu dengan imbuhan.
Imbuhan itu ada awalan, ada akhiran, ada konfiks depan belakang, ya. Nah, ketika ada kata dasarnya, kata majemuk yang ditulis berpisah, ketika dia di awalnya, ketika dapat imbuhan di awal satu atau di akhir satu, ya itu dia harus tetap ditulis berpisah. Jadi bertanggung jawab itu bakunya dipisah. Ini kan dia misah ya, tanggung dengan jawab. Diberi awalan tetap berpisah. Tapi ketika kata tanggung jawab yang aslinya ditulis berpisah itu mendapatkan konfiks. Ingat ya, konfiks. Konfiks itu berarti ada awalan dan ketemu akhiran. Nah, di depannya ada memper, di belakangnya ada kan, berarti ada awalan dan ada akhiran. Ya, ada awalan, ada akhiran. Nah, kalau begini, maka penulisan kata dasarnya harus digabung. Nah, coba bedakan nih, bertanggung spasi jawab. Kalau di sini mempertanggungjawabkan, tidak ada spasinya. Ya. Kemudian terakhir penulisan partikel, ini ada 3 macam penulisan partikel pun. Partikel pun itu artinya bisa juga, bisa bahkan, bisa juga. Ini kalau misalnya dia pakai bermakna juga, artinya kami pun, berarti kami juga itu harus dipisah. Kemudian kata tanya ketemu pun itu juga harus dipisah. Ya, kata tanya kayak apa, siapa, kapan, bagaimana, spasi pun, di mana, spasi pun, kan gitu. Jadi pokoknya kata tanya ketemu pun itu harus pisah. Nah, yang bergabung itu kalau ketemunya dengan konjungsi atau kata sambung. Kata sambung seperti atau, ketemu dengan pun jadinya ataupun, itu udah nyambung betul. Meski, walau, betapa, ini semuanya kata sambung. Ketemu dengan pun, dia harus bergabung. Jadi kalau ketemunya kata tanya, pisah. Kalau kata sambung, bergabung. Next adalah penulisan tentang partikel per. Ya. Partikel per itu dipisahkan jika artinya demi, tiap, atau mulai. Ini ada contohnya di sini. 1 per 1 daun berguguran, ini artinya 1 demi 1. Kain itu dijual Rp15.000 per meter, itu berarti Rp15.000 tiap meter. Mulai, tarif baru ini berlaku mulai 1 Mei 2019. Nah, kapan per ditulis bergabung? Per ditulis digabung kalau dia dipakai untuk penulisan pecahan. Misalnya ini kan bisa ditulis setengah. Kalau nggak pakai setengah, dibacanya 1/2. 1/2 itu nempel semua. Nah, tapi ketika dia misalnya 1/2, itu pernya nempel dengan 2. Ini menunjukkan pecahan. Ya, bedakan dengan yang nomor 1. Nomor 1 ini artinya bukan pecahan. Pernya di situ artinya demi, tiap, atau mulai. Seperti itu. Kemudian next ada tentang partikel di sebagai kata depan dan di sebagai awalan. Dibedakan bahwa kalau ada partikel di sebagai kata depan itu ditulisnya berpisah. Ya, dipisah. Kenapa? Kata depan. Ingat kata depan. Kata itu batasnya spasi. Ya, karena dia ada batas spasi, maka kata depan itu harus dipisah dengan kata selanjutnya. Misalnya di depan, di sana, di tengah, dan semuanya. Kenapa ini kata depan itu nanti membentuk yang namanya frasa keterangan. Jadi lihat aja, kalau misalnya ini keterangan tempat semua, berarti ini semuanya dipisah. Nah, bedakan dengan yang B, kalau D-nya sebagai awalan berarti dia harus menempel alias rangkai. Karena awalan itu afiks alias imbuhan. Dan imbuhan itu harus menempel dengan kata yang selanjutnya. Nah, contohnya dibuka, diduga, disebabkan. Nah, ini semuanya kata ya, bukan frasa. Dan dia membentuk kata kerja. Dibuka kata kerja, diduga kata kerja, disebabkan kata kerja. Dari mana tahu kata kerja? Karena ini semuanya pasif. Berarti dia punya bentuk aktif. Dibuka ada kata membuka, diduga menduga, disebabkan menyebabkan, dan seterusnya. Hal yang sama terjadi pada partikel ke sebagai kata depan. Ke doang di depan itu dia tidak pernah menempel. Jadi selalu berpisah. Ya, selalu berpisah. Jadi ke setiap itu nggak pernah nempel ke atas, ke bawah, itu keliru semuanya. Harusnya dipisah.
Ini ketuker ya. Ini harusnya ke-nya di sini ada spasi ini. Jadi yang baku itu ke mana? Ya. Ini salah, harus ketuker ini. Harusnya ke mana nempel. Nanti diperbaiki di modul. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.